Iya. Terus untuk potensi keuntungan di masa depan kira-kira bagaimana Pak untuk Avris itu sendiri? Ya, jadi kalau target return ya, jadi kita memang tidak bisa menjanjikan atau tidak bisa memprediksikan secara pasti ya return kinerja ke depannya seperti apa karena tergantung keadaan pasar dan juga keadaan emiten dan lain-lain. Tapi yang kita targetkan itu mungkin sekitar 10% per tahun ya. Kalau kita cari perusahaan-perusahaan yang labanya itu di atas 10% per tahun, kan apabila kita membelinya di harga yang wajar, in the long term kan harusnya mereka juga mengalami kenaikan harga sahamnya minimal 10% per tahun ya. Jadi itu yang kita jadikan target lah ya. Dan selain itu juga tentunya kita menargetkan kinerjanya di atas benchmark. Baik itu benchmarknya kita punya IDX Growth 30 ya. Jadi IDX Growth 30 itu adalah indeks dari 30 saham-saham yang bisa dibilang growth stocks di Indonesia. Dan juga ya kita menargetkan mungkin 2-3% di atas IDX Growth 30 itu setiap tahunnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu target dari kita untuk Avris Equity Growth Fund ini. Jadi memang proyeksinya memang kurang lebih sekitar 10% ya. Mungkin untuk teman-teman di sana kayak 10% itu dikit atau sebagainya macamnya. Tapi memang teman-teman untuk menuju 10% itu sebenarnya sesuatu yang efektif. Tapi balik lagi sih dengan tujuan investasi kita seperti apa, seperti itu. Terus kemudian nih Pak, kalau misalnya ada teman-teman yang mau berinvestasi reksadana, terus kira-kira minimum pembelian dari Avris Equity Growth Fund itu berapa ya Pak nominalnya? Ya, kalau untuk minimum pembelian kita cukup di Rp100.000 saja, Mas. Jadi cocok juga untuk teman-teman ya yang ingin menabung ya atau menabung reksadana itu bisa hanya dengan Rp100.000 di subscribe di reksadana Avris Equity Growth Fund ini. Wah, itu sangat-sangat kalau zaman sekarang ya sangat-sangat terjangkau dibandingkan kita nongkrong gimana gitu ya Pak ya Iya, untuk benar. ya. Dan memang tidak apa ya untuk teman-teman yang ingin berinvestasi bisa dicicil juga dengan cara dicicil maksudnya sekarang 100.000 bulan depan 100.000 atau semakin lama semakin meningkat itu juga bisa teman-teman. Oh ada pertanyaan nih Pak dari Kak Khadijah. IDX 30 sama IDX Growth 30 bedanya apa? Ya, jadi kalau IDX 30 itu adalah perusahaan-perusahaan 30 saham ya yang paling liquid dan juga kapitalisasi pasarnya tergolong paling besar di IHSG ya yang sudah dipilih oleh pembuat indeksnya yaitu dari IDX sendiri. Nah, kalau IDX Growth 30 ini adalah modifikasi dari IDX 30 di mana karakter dari perusahaan-perusahaannya itu lebih ke yang growth stocks tadi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai pertumbuhan, baik itu pertumbuhan revenue maupun pertumbuhan laba cenderung di atas daripada peers atau industrinya. Dan juga secara valuasi itu mungkin sedikit di atas daripada industrinya, tapi dibarengi dengan growth atau potensi pertumbuhan laba yang lebih tinggi itu tadi gitu. Jadi ada perbedaan komposisi antara IDX Growth 30 dan IDX 30, tapi banyak juga konstituennya emitennya yang sama itu banyak juga sih, tapi pembobotannya itu berbeda gitu. Wah, semoga menjawab ya dari Kak Khadijah. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih dari teman-teman, juga dari Kak Ketrian. Untuk expense rasionya gimana Pak? Sekarang berapa dan apakah akan naik ke depannya? Ya, kalau expense ratio ya kita coba jaga di sekitaran 2% sih ya. Jadi kita memang di sekitar itu dari expense kita ya, dan belum ada rencana kenaikan sih. Wah, terima kasih Pak. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Widya Rianto. Apakah produk Growth Fund ini dikelola secara aktif? Seberapa sering MI melakukan rebalancing dari produk ini? Ya, jadi Avris Equity Growth Fund ini dikelola secara aktif ya. Jadi aktifnya dalam arti deviasi terhadap benchmarknya cukup jauh, dan juga aktif dalam arti turnovernya cukup ada lah ya. Jadi mungkin kita menargetkan turnover dari isi saham-saham ini itu mungkin sekitar 1 sampai 2 kali lah. Jadi maksimal di 2 kali per tahunnya. Jadi
ada turnover tapi nggak terlalu tinggi juga, dan kita lakukan keputusan turnover dari isi saham di portofolio ini berdasarkan fundamental, terutama apabila ada perubahan di karakteristik growth dan quality yang kita cari itu tadi. Wah, terima kasih banyak Pak. Semoga membantu untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, apa sih yang membedakan antara Average Equity Growth Fund dan reksadana saham lainnya gitu Pak? Ya, jadi yang membedakan Average Equity Growth Fund dengan reksadana saham lainnya tentunya yang pertama tadi dari style pengelolaannya ya. Jadi memang ada beberapa style pengelolaan investasi di saham, dan kalau di Average Equity Growth Fund ini tentunya menggunakan style growth investing tadi ya, yang mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang lebih tinggi, meskipun valuasinya juga mungkin tidak yang paling murah, tapi kita juga mencari yang kualitinya lebih baik. Nah, tentunya apakah Average Equity Growth Fund ini satu-satunya produk reksadana yang memiliki style seperti itu? Tentunya tidak ya, pasti di luar sana tentunya ada juga yang mungkin stylenya mirip, tapi ya kita tentunya berusaha untuk memiliki kinerja yang consistently di atas benchmark lah. Jadi kira-kira itu yang menjadi target kita. Jadi memang kalau misalnya saya perhatikan adalah memang si Average Equity Growth Fund ini lebih mengedepankan terhadap ya, bisa dibilang sustainability, pertumbuhan. Jadi siapapun yang berinvestasi di sana dengan kinerja aset-aset yang telah dipilih oleh manajer investasi, maka itu potensi imbal hasil mungkin tidak terlalu signifikan langsung naik bagaimana, tapi tetap bertumbuh dalam jangka panjang. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, ya, kira-kira cocoknya nih reksadana saham Average Equity Growth Fund ini diinvestasikan untuk tipe investor seperti apa? Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Mungkin di sini teman-teman juga ada yang bertanya nih, kayak saya pengen invest nih di Average Equity Growth Fund, tapi kapan ya gitu? Iya, jadi produk Average Equity Growth Fund ini seperti kebanyakan produk reksadana saham pada umumnya, itu menurut kita memang lebih cocok untuk investor yang memiliki time horizon itu menengah ke panjang ya. Jadi mungkin definisi kita 2 tahun ke atas lah ya, karena memang pasar saham ini adalah cukup volatile, dan kita tidak pernah tahu ya apabila timing saat kita masuk itu ternyata memang pada saat itu dalam jangka pendek akan ada koreksi terlebih dahulu di pasar sahamnya. Jadi memang lebih cocok untuk menengah panjang, dan terutama untuk Average Equity Growth Fund ini karena dia mencari perusahaan-perusahaan yang seperti tadi Mas Ilham katakan juga mempunyai growth yang sustainable gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini cocok untuk para investor-investor yang mungkin secara usia masih relatif muda dan ingin mempunyai investasi di produk berbasis saham untuk jangka panjang. Itu untuk melakukan investasi berkala juga cocok ya. Jadi kita bisa menabung di reksadana Average Equity Growth Fund ini, dan mungkin bisa selama bertahun-tahun itu kita tentunya sebagai pengelola itu mengharapkan kinerjanya konsisten gitu. Jadi itulah menurut kita cocok untuk karakter investor seperti itu. Oh, jadi menengah ke panjang ya. Ini kalau bisa teman-teman perhatikan sekali nih IG Live kali ini, saya juga mengambil beberapa keyword. Yang pertama adalah Average Equity Growth Fund ini menekankan terhadap saham-saham atau aset-aset yang mengalami pertumbuhan cukup konstan, ya kan? Terus bertumbuh, tidak hanya valuasinya bagus, tapi memang tetap bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, mungkin pertanyaan pribadi sih Pak, kayak misalnya saya pribadi juga ada investasi di reksadana saham, terus terkadang mungkin ada keresahan kayak kenapa sih ini kinerjanya turun atau kenapa sih ini naik. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya nih kayak, oh kenapa ya investasi reksadana saham saya turun? Apakah benar bahwa kinerja reksadana saham juga efek dari kinerja IHSG sendiri? Jadi kalau misalnya IHSG turun, reksadana saham juga turun gitu. Boleh dijawab Pak? Iya, benar Mas. Jadi memang untuk produk-produk reksadana saham ya itu tidak bisa lepas dari keadaan kondisi pasarnya sendiri ya. Karena kita produk reksadana saham ini itu berinvestasi, kalau di prospektusnya itu biasanya minimal 80% di efek saham. Jadi
apabila market IHSG-nya itu turun, kan kebanyakan dari saham-saham yang ada di IHSG itu juga turun ya. Nah, itu karena posisi dari reksadana saham ini adalah minimal 80% di saham, kemungkinan besar tentunya reksadana saham itu juga akan mengalami penurunan gitu, karena memang kita tidak bisa melakukan short selling atau kita tidak bisa lepas semua posisi sahamnya jadi cash semua gitu, atau kita juga tidak bisa switch ke instrumen lain ya, kecuali dibatasi di 20% tadi itu. Jadi memang ada market risk di produk reksadana saham ya, semua reksadana saham tuh mempunyai market risk. Jadi apabila marketnya itu turun, kemungkinan besar juga reksadana saham itu mengalami penurunan. Hanya tinggal kita mencari atau kita sebagai pengelola reksadana saham itu mencoba untuk turunnya itu pada saat market turun lebih kecil daripada penurunan di IHSG gitu misalnya. Itu adalah yang kita targetkan ya apabila marketnya itu memang sedang mengalami penurunan. Wah, jadi begitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman sadari ini sebuah trik and tips yang mungkin tidak ada di IG Live lain, bahwa kita dapat ilmu baru nih. Jadi ketika misalnya kita sedang berinvestasi reksadana saham atau reksadana campuran yang asetnya ada saham juga, tiba-tiba market saham secara garis besar ini lagi mengalami penurunan. Jadi memang ada dan dapat memengaruhi di portofolio saham kita juga. Kurang lebih begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, mungkin sudah sedikit lagi di penghujung acara IG Live ini. Ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Jadi kira-kira ada pesan terakhir nggak dari Pak Endro yang teman-teman yang mau mulai investasi di reksadana itu harus melakukan langkah apa dulu gitu? Iya. Mungkin pesan dari saya untuk para investor ya, untuk yang mau melakukan investasi di reksadana, itu tentunya adalah mempelajari dari manajer investasinya, perusahaannya, kemudian juga mempelajari karakteristik dan strategi investasi dari produk tersebut ya. Apabila ada waktu mungkin bisa membaca prospektusnya atau mungkin bisa menghubungi tenaga pemasaran dari perusahaan MI tersebut ya untuk menjelaskan strategi investasinya. Dan mungkin pesan dari saya itu adalah kadang investor yang invest di reksadana tuh cenderung mencari reksadana yang kinerjanya sedang fantastis gitu ya. Jadi yang lagi naik banyak gitu ya, mungkin jauh di atas IHSG. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi tentunya kita harus melihat juga strategi seperti apa yang menyebabkan produk tersebut naik gitu. Karena memang di historical itu jarang ada produk yang bisa terus-menerus outperform jauh ya dari IHSG. Jadi kadang ada suatu style yang sedang outperform, tapi di periode berikutnya style tersebut malah balik menjadi underperform gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita mencari produk yang mempunyai kinerja yang lebih konsisten ya, dan juga tentunya kita harus tahu karakteristik atau strategi investasi dari produk ini itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu Mas Mungkin. Mantap banget Pak. Oh ya, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Tiker Trik. Bagaimana mitigasi risiko reksadana saham biasa dengan reksadana indeks, Pak? Apakah perbedaan mitigasi antara keduanya? Iya, jadi kalau reksadana saham biasa itu adalah produk reksadana saham yang mencoba untuk mengalahkan benchmarknya ya, atau indeks itu. Jadi si fund manager atau tim pengelola itu memilih saham-saham berdasarkan yang menurut dia akan memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara kalau reksadana indeks itu hanya murni meniru bobot dan juga saham dari konstituen indeks tersebut ya. Jadi dia tidak berusaha untuk mengalahkan benchmarknya atau indeksnya, memang hanya meniru saja. Nah, tentunya resikonya dua-duanya ada ya. Jadi baik itu reksadana indeks maupun reksadana yang aktif ya sebutannya, yang tidak indexing tapi mencoba mengalahkan indeks, dua-duanya mempunyai market risk tadi. Jadi kalau marketnya turun, tentunya dua-duanya kemungkinan besar itu akan turun. Dan cara memitigasinya adalah ya, kalau kita sebagai investor di reksadana saham memang itu lebih baik atau lebih cocok untuk investasi di jangka panjang. Dan kalau kita ingin memilih reksadana indeks, itu mitigasi resikonya tentu lebih baik kita memilih indeks yang big cap ya. Indeks yang big cap seperti IDX 30, ALKI 45, dan juga kita cari yang isinya itu tidak terlalu concentrated ya. Kadang ada beberapa indeks yang based on foreign institution ya, yang mempunyai kriteria
likuiditasnya sahamnya tuh harus sangat tinggi, sehingga malah ada beberapa saham yang bobotnya sangat besar gitu ya. Jadi satu saham bisa 25%, dua saham 50%. Nah, itu bisa jadi resikonya lebih besar saat dua saham itu mengalami penurunan gitu. Jadi kalau untuk mitigasi resiko di reksadana indeks, kita pilih kalau menurut saya jangan terlalu banyak di indeks yang terlalu concentrated. Nah, kalau mitigasi resiko di reksadana yang non indeks atau yang aktif, tentunya kita memilih reksadana yang tadi ya, kita harus tahu karakternya, stylenya seperti apa. Jangan hanya cari yang sudah outperform jauh gitu ya, atau jangan hanya cari yang agresif tapi kemungkinan resikonya juga kita belum pelajari gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Edo. Nih, mohon maaf banget nih Pak, last question. Ada yang masih penasaran nih Pak. Untuk Ya, pertanyaan terakhir dari teman-teman, dari akun logikanya gini, average growth lagi bagus banget ya. Emang beda banget ya sama IDX 30? ya, jadi kalau average equity growth fund sendiri pada saat ini itu mempunyai active share itu lebih dari 50% ya. Jadi arti dari active share itu adalah kurang lebih perbedaannya antara isi dari portofolio dibandingkan dengan benchmarknya. Jadi memang isinya cukup berbeda dibandingkan dengan benchmarknya IDX Growth 30 ya. Jadi dan pada saat ini memang di year to date itu saham-saham yang ada di portofolio kita sedang mengalami kinerja fundamental yang cukup baik, jadi di reward juga oleh pasarnya gitu. Jadi kurang lebih penyebabnya seperti itu.